going on, going thing. Jangan lupa untuk di-subscribe, like, comment, and share. Pada pagi hari ini, kita akan belajar mengenai induksi matematika. Nah, apa itu induksi matematika? Nah, induksi matematika merupakan metode pembuktian dari suatu pernyataan Fn adalah benar untuk bilangan asli. Nah, jadi N itu kita masukkan nantinya bilangan asli ya. Nah, untuk langkah pengerjaannya, jadi kita misalkan dulu. Kita misalkan Pn merupakan suatu pernyataan bilangan asli. Kemudian, pernyataan Pn benar jika memenuhi langkah berikut. Yang pertama, kita pakai langkah awal, kita asumsikan bahwa P1 itu benar. Selanjutnya pakai langkah induksi, kita asumsikan bahwa PK benar. Maka PK tambah 1 benar untuk setiap K bilangan asli. Nah, untuk ilustrasinya Ibu buat setelah ini. Jadi, untuk prinsip induksi ini sama halnya dengan efek domino ketika kita jatuhkan. Nah, seperti halnya kalau misalnya domino yang pertama kita jatuhkan, maka kena ke domino 2 gitu kan. Kemudian kena lagi ke domino selanjutnya. Kalau kita misalkan dengan barisan bilangan, misalnya 1, 2, 3, 4, baru sampai seterusnya sampai ke K berarti. Nah, maka bisa kita simpulkan bahwa setiap barisannya akan ditambahkan dengan 1. Nah, 1 dari sebelumnya. Nah, jadi di sini prinsipnya sama halnya dengan efek domino ketika dijatuhkan. Itulah induksi matematika. Nah, jadi di sini kita akan membuktikan barisan bilangannya ya. Barisan bilangannya atau deretnya nanti, deret dari bilangannya kita buktikan apakah sama dengan rumus antara ruas kiri dan ruas kanan. Oke, nanti akan Ibu jelaskan contohnya agar lebih mengerti. Yuk, langsung kita ke contoh soal. Nah, kita mau buktikan dengan tugas kita di sini apakah ini sama dengan ini, apakah bersesuaian, apakah ini juga sama. Nah, ini mau kita buktikan di sini. Apakah mereka itu sama? Nah, di sini kita akan membuktikannya ya. Jawab. Oke, kita jawab. Yang pertama kita menggunakan langkah awalnya ya. Langkah awalnya kita masukkan, asumsikan bahwa Pn ya, Pn ini kita menggunakan 1 ya. P1 itu adalah benar. Oke, berarti masukkan N nya yaitu 1. Yang ada N yang mana? Yang ini kan. Berarti N nya itu ini dia, N sama dengan N tambah 1/2. Nah, kita mau gantikan N-nya, kita gantikan N-nya sama dengan 1. Berarti di sini N-nya 1. Apakah sama dengan 1? Di sini nilainya kita buktikan. Di 1 tambah 1/2. Nah, berarti ini 1 sama dengan 1 kali 2, 2/2, 1. Di 1 sama dengan 1. Berarti ini asumsinya sudah benar, nilainya 1. Selanjutnya kita ke langkah yang kedua. Nah, kita buat di sini aja karena agak panjang. Langkah kedua itu langkah induksinya. Langkah induksi ini yang pertama itu kita asumsikan PK itu benar. Berarti untuk PK, gantikan yang ada barisan ini adalah PK ya, N-nya jadi K. Berarti 1 tambah 2 tambah 3 tambah seterusnya gitu ya. 4, 5, 6 sampai ke N. N-nya itu kita gantikan K ya, PK-nya. Nah, berarti K sama dengan gantikan K di sini. Berarti K tambah 1/2. Nah, ini sama dengan PK. Selanjutnya kita asumsikan bahwa PK tambah 1. Nah, ini dia. Oke, asumsinya berarti apa? Berarti dari bilangan, dari barisan bilangan PK ini ya, PK
Nah, ini kita jumlahkan lagi, tambahkan lagi dengan K tambah 1 barisannya. Berarti dari barisan ini kita tambahkan lagi gitu ya. Tambah 3, tambah seterusnya. Nah, tambah K tetap. Yang ini tetap. Selanjutnya kita tambahkan lagi dengan K tambah 1 gitu ya. K tambah. Selanjutnya, nah ini kan K tambah 1, masukkan dia ke dalam sini ya. Berarti rumusnya itu jadi K tambah 1. Ini kan dimasukkan juga ini K tambah 1-nya. Nah, berarti kalau K tambah 1 di sini 1 tambah 1 yaitu 2, berarti K tambah 2. Oke. Bisa kita tutup ya. Oke. K tambah 2 per 2. Nah, sekarang kita membuktikan nih kan. Nah, coba lihat di sini. Dari barisan 1 ke K itu apa hasilnya? Ini kan. Ini dia barisannya. Sama kan? Sama dengan bawah ini. Berarti 1 tambah 2 tambah 3 sampai ke K hasilnya adalah ini. Itu K, kita tulis ini. K tambah 1 per 2. Itulah hasil dari sampai sini. Nah, ini kita turunkan. Berarti ini tambah K tambah 1. Seperti itu ya caranya. Nah, sekarang kita membuktikan apakah ini sama dengan ini sama. Nah, ini yang mau kita buktikan. Apakah sama dia? Nah, sekarang kita kalikan dulu. Kalikan berarti K kuadrat ditambah ini K kali 1K. Oke. Nah, selanjutnya ini kan sama K penyebutnya, ini nggak ada penyebutnya, langsung aja kita kalikan ke dalam. Berarti 2K gitu ya. 2K 2 kali K 2 kali 1 tambah 2 per 2. Nah, udah sama penyebutnya, maka kita jumlahkan saja. Berarti apa tuh? Berarti K kuadrat ditambah K tambah 2K yaitu 3K ditambah 2 per 2. Nah, apakah ini sama dengan ini sama? Oke, coba kita lihat. Kita kalikan dia. Ini K kali K kuadrat. Selanjutnya K kali 2K. K kali 2 itu 2K, ya kan? 2K ditambah 1 kali K adalah K. Nah, ditambah 1 kali 2 itu 2. Oke. Per 2. Berarti itu sama aja. Ini bisa kita jumlahkan 3K. Berarti K kuadrat ditambah 3K tambah 2 per 2. Apakah ini sama dengan ini? Benar sekali. Itu ya, sama ya. K kuadrat 3K tambah 2 per 2. Oke, ini sudah terbukti sama. Berarti asumsinya adalah sudah benar. Ya, benar. Hasilnya terbukti. Kita peroleh hasilnya sama, maka ini terbukti ya. Berarti hasilnya terbukti. Oke, seperti itu. Gitu ya caranya. Gampang kan? Kita membuktikan dengan induksi matematika bahwa sigma I sama dengan 1 sampai ke N itu sigma I sama dengan 1 sampai ke N 1/2I dikurang 1, 2I ditambah 1 itu sama dengan N per 2N tambah 1. Kita akan membuktikan antara kedua ini apakah benar itu rumusnya, apakah sama. Nah, di sini kita akan membuktikannya. Ya. Kita jawab. Pertama, kita pakai langkah awal, ya. Bn, ya, kita masukkan nilainya bilangan asli n-nya yaitu 1 gitu ya. Nah, berarti
Setiap ada n-nya maka kita masukkan 1. Karena barisannya itu 1 sampai ke n, berarti berurutan tuh kan, 1, 2, 3, 4 sampai ke n. Itu maksud dari sigma ini ya, itu sampai ke n. Inilah dia barisannya. Nah maka kita masukkan nilainya untuk 1 aja gitu. Berarti untuk setiap barisan yang ini ya, untuk barisan ini i-nya bisa kita ganti dengan n gitu ya. Berarti itu i-nya kalau sampai dengan n berarti 1/2n dikurang 1. Oke, baru ini 2n ditambah 1. Oke. Nah, kita memasukkan n-nya sama dengan 1. Apakah benar gitu? Sama dengan ini ya, n/2n tambah 1, n/2n tambah 1. Sekarang kita masukkan P1, berarti 2 kali 1 2 dikurang 1. Kita masukkan aja kali ya. Oke, 2 dikali 1 ditambah 1. Nah ini kita masukkan 1 juga, 1/2 dikali 1 tambah 1. Apakah mereka berdua ini sama? Yuk kita hitung sama-sama. Ini 1 per 2 kali 1 2 dikurang 1 1, 2 dikali 1 2 ditambah 1 3. Berarti 1 kali 3 3. Selanjutnya 1/2 dikali 1 2 ditambah 1 3. Berarti 1/3. Berarti udah sama. Berarti asumsi kita sudah benar. Oke, selanjutnya kita pakai langkah induksi. Asumsikan bahwa PK itu benar. Nah, PK itu ada apa aja gitu. Berarti kita gantikan di sini sama dengan K. Ya, yang ada n-nya. Berarti sampai ke n, inilah dia. Jadi sampai situ aja kan yang ada n-nya sampai ke n. Berarti ini sampai ke n. Berarti i-nya kita tetap buat i aja ya. Berarti 2i dikurang 1. Nah, selanjutnya 2i ditambah 1. Oke. Nah, kita mau asumsikan apakah sama dengan, nah ini kita gantikan dengan PK juga ya. Nah, n ini jadi K. Berarti n di sini jadi K per 2 dikali K ditambah 1. Oke, kemudian kita asumsikan bahwa untuk PK tambah 1 guys, ya kan? Nah, jadi kita masukkan deh. Berarti yang dari awal PK kita tambahkan sejumlah K tambah 1. Berarti ini tetap kita taruhkan aja. Berarti ini tetap kita masukkan dulu ya sebelumnya. Nah, karena kita akan menambahkan 1 lagi K tambah 1-nya. Berarti ini sigma I sama dengan 1 sampai ke K. Ini tetap 1/2i dikurang 1. 2i dikurang 1 dikali 2i ditambah 1. Oke, baru ditambahkan lagi dengan K tambah 1. Berarti kita masukkan lagi di sini K tambah 1. Berarti sigmanya I sama dengan 1 sampai ke K tambah 1. Nah, selanjutnya oke, untuk rumusannya masih sama ya. Berarti 2i dikurang 1, 2i ditambah 1. Oke, kita membuktikan apakah dia sama dengan K tambah 1. Berarti kita jumlahkan dulu, masukkan K tambah 1 di yang pertama ya, PK nya ini. Oke, berarti gantilah dia jadi K tambah 1. Di sini K tambah 1 per 2K. K-nya ditambahkan 1 kan, K-nya ganti jadi K tambah 1. Oke, di sini banyak kesalahan siswa sih kalau ibu lihat. Dia harus tahu gitu. Nah, kemudian ditambahkan dengan 1. Nah, di sini coba lihat. Yang ini sama dengan apa dong?
sama dengan yang di atasnya kan, yang ini, maka hasilnya apa? K per 2K ditambah 1. Nah, berarti itu hasilnya adalah K per 2K ditambah 1. Nah, selanjutnya kan dia ditambahkan dengan sejumlah bilangan yang K ditambah 1 ini. Nah, ini hasilnya berapa? Berarti kan ini I sama dengan 1 sampai ke K tambah 1. Berarti setiap I di sini kita gantikan dengan K tambah 1. Nah, kalau kita gantikan dia jadi K tambah 1, hasilnya berapa ya? Nah, berarti ini kan tetap nih 1 ya, 1 per, itu dulu kita buat. Selanjutnya ini kita masukkan jadi K tambah 1, I-nya. Nah, I-nya gantikan K tambah 1, berarti 2 dikali K ditambah 1 dikurangi dengan 1 ya. Dikurang 1. Oke. Selanjutnya masih yang di bawah, yaitu 2 dikali K tambah 1 ditambah 1. Apakah sama dengan hasilnya dengan ini? Kita lihat. Yuk, berarti ini hasilnya berapa dong? Oke. Nah, ini kita pakai lembar baru saja ya. Nah, kita membuktikan apakah yang ini sama dengan ini. Nah, kita hasilkan dulu kali ya yang ini. Nah, kita hasilkan dulu. Oh, berarti ini K per 2K ditambah 1 ditambah seper. Oke, ini 2 dikali K 2K. Oke. Berarti 2K. Ini 2 dikali 1 2. Oke. Selanjutnya dikurang dengan 1. Nah, ini masih 1 gini ya. Selanjutnya 2 dikali K 2K. Selanjutnya 2 dikali 1 2. Selanjutnya ditambahkan dengan 1 di luar. Oke deh. Nah, setelah kita pisah seperti ini, oke, nanti kita jumlahkan dulu yang di bawah ini ya. Ini kita sederhanakan juga yang sebelah kanan. Nah, ini K tambah 1 ya. K tambah 1 per 2 kali K 2K. Nah, berarti ini 2K. 2 dikali 1 2 ditambah 1 berarti K tambah 3. Oke deh. Langsung aja kali ya. Ini 2 dikurang 1 1. Ini 3. Berarti di sini K per 2K tambah 1. Selanjutnya 1 per ini apa? 2K dikurang ditambah ya, ditambah 1. Selanjutnya 2K ditambah 3. 2K ditambah 3. Oke deh. Nah, apakah kita buktikan apakah dia sama dengan K tambah 1 per 2K tambah 3? Nah, kita buktikan. Kita lihat di sini. Ini kan penjumlahan pecahan ya. Ini harus sudah paham kalian bagaimana untuk pecahan yang kita jumlahkan gitu. Nah, kalian sudah pahami dulu bagaimana cara untuk menjumlahkan pecahan seperti ini ya. Jadi harus disamakan penyebutnya. Di sini ada 2K ditambah 1, tetapi yang di sebelahnya 2K tambah 1, 2K tambah 3. Berarti yang kurang dari sini apa? Yaitu 2K ditambah 3 gitu ya. Nah, berarti kalau misalnya ini dikurang, masih ada kekurangannya, kita kalikan yang di atas sama yang di bawah ya. Nanti ini tetap 2K ditambah 3 dikali K gitu kan. Nah, biar kita samakan penyebutnya. Berarti ini bisa kita gabungkan aja. Berarti ini ditambah 1. Untuk penyebutnya udah sama, yaitu 2K ditambah 1 2K ditambah 3. Oke. Nah, ini berapa hasilnya? Baru nanti kita samakan apakah hasilnya benar-benar ini. Oke. Gelombang-gelombang Sinta. Nah, ini kita kalikan dulu ya ke sini. Ini kan K. Berarti 2K dikali K yaitu 2K kuadrat. 2K kuadrat. Selanjutnya 3 dikali K yaitu tambah 3K gitu ya. 3K. Selanjutnya ditambah
tambah 1. Oke, per 2K tambah 1, 2K tambah 3. 2K tambah 1, 2K tambah 3. Nah, setelah itu diapain? Yang ini kita faktorkan. Berapa faktornya? Nah, itu nggak usah ibu ajari ya. Bagaimana cara memfaktorkannya, kalian harus sudah tahu karena sudah kelas 11. Nah, ini faktornya didapatkan 2K tambah 1 ya. 2K tambah 1, K tambah 1. Nah, jadi kita bagikan sama ini tadi 2K tambah 1 baru 2K tambah 3. Ada yang sama? Ada yang sama, yaitu 2K tambah 1 kita coret, ini juga kita coret. Maka hasilnya maka hasilnya berapa? Yaitu K tambah 1 per 2K tambah 3. Nah, kemudian apakah sama dengan yang ini? Ini kan kita membuktikan apakah sama dia dengan ini. Benar sama, yaitu K tambah 1 per 2K tambah 3. Oke, berarti antara keduanya sudah terbukti. Oke, sudah terbukti bahwa ini tuh antara sigma I sampai ke N ini sama aja dengan rumusnya N per 2N ditambah 1. Seperti itu ya. Oke, terbukti deh. Gampang kan? Bersama Bu Mia, jago matematika.